Halo semuanya, selamat hari Minggu. Ini sekarang ada berapa orang nih? Baru 25 orang. Aku pengen teman-teman semua tolong bantu chat di grup ataupun dimanapun lah. Chat, personal chat juga boleh. Buat ajak semua teman-teman kalian untuk ikutan KR. Apalagi ini kan biasanya tuh kalau gereja menjelang Natal tuh tiba-tiba rame. Tapi kok ini belum ya? Coba chat-chatin di grup KTP-nya atau grup pembinaan. Coba chat-chatin. Aku tunggu 1 menit. Bangun, bangun gitu. Ayo chat-chatin. Udah pada chat belum? Udah pada chat semua? Oke, BTW thank you ya buat teman-teman yang udah hadir tepat waktu. Kita mau mulai ibadah kita. Nah, eh, di sini sekarang udah tambah nih, udah tambah 4 orang. Tadinya kan 25 nih sebelum pada chat. Terus sekarang udah 29. Kita tunggu lagi nih nanti pada ada berapa orang nanti ya. Sekarang aku mau ajak teman-teman yang mungkin internetnya lancar, terus kuotanya ya nggak cepet habis gitu ya, mungkin banyak gitu ya. Boleh nyalain kameranya. Aku ajak teman-teman buat nyalain kameranya karena ibadah itu lebih asik aja sih kalau nyalain kamera. Kayak ibadah kan salah satunya ada persekutuan ya di dalamnya. Kalau kalian sama-sama nyalain kamera, lebih berasa lagi gitu persekutuannya. Mungkin kalian kadang-kadang ngerasa, ih ibadah kok kalau online nggak asik ya, ngantuk ya. Coba deh kalian on cam, pasti lebih berasa ibadahnya. Apalagi minggu depan kita udah mulai on onsite, iya. Bukan online, onsite. Jadi sebelum kita mulai onsite mungkin kita siapin diri dulu kali ya supaya makin siap gitu ntar minggu depan kita onsite. Ayo, aku tunggu nih. Masa nggak ada yang nyalain kamera satu pun dari tadi aku ngomong. Biar mingdap saya nggak lupa muka kalian. Kata Erik ya. Iya nih, ntar tiba-tiba kalau biasanya cowok-cowok tiba-tiba gondrong. Pas ikut-ikutan KR, ini siapa? Gitu ya. Kemarin saya juga ada pengalaman kayak gitu, soalnya tiba-tiba ketemu anak KR, ini siapa ya? Amel juga tahu tuh siapa. Yuk, yuk, on cam. Jangan-jangan emang pada belum mandi nih. Oke, thank you yang udah on cam. Uh, kita memulai ibadah kita, tapi sebelumnya aku pengen kita sama-sama ingat-ingat deh. Ini sekarang saat ini adalah minggu pertama bulan Desember. Desember kan seperti yang tadi aku ngomong nih, deket-deket Natal, gitu kan ya. Nah, kita sekarang tuh juga mau mempersiapkan Natal. Kalau kalian sadar, dari minggu kemarin tuh kita udah masuk ke dalam minggu Advent yang pertama. Nah, sekarang saat ini kita masuk minggu Advent yang kedua. Sehingga kita mau mempersiapkan Natalnya nanti. Ada yang tahu nggak tema hari ini apa? Bersesuaian kok dengan Natal-Natal itu dan siap-siap. Kira-kira ada yang tahu tema hari ini? Boleh dicek Instagram KR. Ada yang belum follow? Ayo, apa? Persiapkan waktu untuk Tuhan. Apakah betul? Persiapkan dirimu untuk Tuhan. Persiapkan waktu untuk Tuhan. Yang mana nih? Ada diri, ada waktu. Coba kita cek Instagramnya. KR Pernias. Persiapkan dirimu untuk Tuhan, betulnya. Habis cek di remaja GKI Perniagaan. Iya, jadi persiapkan diri ya.
Jadi kita benar-benar mau persiapkan diri untuk Tuhan, untuk Natalnya nanti. Yuk kita sama-sama persiapkan diri dengan memulai ibadah kita dengan lagu Ajarku Berdiam. Ajalku berdiam dekati hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menciptakan kasihmu, ajalku berdiam dekat di hatimu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menciptakan kasihmu, ajalku berdiam dekat di hatimu. Ya, teman-teman, kebaktian remaja ini berlangsung atas pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia Allah, Bapa, menyertai teman-teman sekalian. Dan bersertamu juga. Kamu juga. Ya, teman-teman, sekarang kita mau masuk ke dalam sesi pengakuan dosa. Aku mau ajak teman-teman buat sama-sama menundukkan kepala kita dan merenung. Bulan Desember ini adalah bulan terakhir dalam tahun ini. Aku mau ajak teman-teman buat melihat ke belakang, bulan-bulan yang lalu. November, Oktober, mundur terus, bahkan sampai Januari. Aku mau teman-teman lihat gitu. Sebetulnya apa sih yang terjadi dalam tahun ini? Apakah menyenangkan, menyedihkan, seru, atau banyak tantangan? Tapi yang paling penting dalam setiap bulan itu, adakah Tuhan di dalam setiap harinya kamu? Adakah Tuhan di setiap langkahnya kamu? Adakah Tuhan di setiap keputusan kamu? Mungkin kadang rasanya sulit. Aku emang nggak tahu gitu ya, tahun di bulan apa kalian ngerasa sulit itu. Tapi yang paling penting, ketika sulit itu, Tuhan tetap ada. Gimana tahu sih Tuhan tetap ada? Coba teman-teman pegang pergelangan tangan kalian yang sebelah kiri. Kalian pegang pergelangan tangan kalian sebelah kiri, terus kalian rasain
denyut nadi kalian. Ketika masih berdetak, aku percaya bahwa Tuhan juga masih menyertai kita. Selama hidup kita, Tuhan masih menyertai hidup kita. Tuhan adalah Allah yang hidup dan nggak pernah ninggalin kita. Kita mau sama-sama akui setiap dosa kita yang mungkin ketika kita ngerasa Tuhan tuh nggak ada gitu dalam hidupnya kita. Tuhan nggak ada dalam tiap langkah kita. Mari kita merenung sambil lagu boleh bermain oleh kuasa darah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami hadir ya Bapa membawa setiap dosa kami. Kami sungguh melayak Tuhan mungkin untuk menghampiri tahta yang Engkau, untuk menghadiri ibadah kami. Namun kiranya Bapa, Engkau boleh hapuskan setiap dosa kami, boleh tebus setiap dosa kami, dan kami berjanji Tuhan ketika kami berusaha untuk mau ngelakuin dosa yang sama lagi. Ya Bapa, kiranya Engkau boleh menerima setiap pengampunan dosa kami. Tuhan yang boleh sucikan kami lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, berita anugerah kita terambil dari Efesus 2
ayat 4 sampai 5. Aku boleh minta Jezreel boleh bacain? Ada di kolom chat ayatnya. Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oke, thank you Jezreel. Ya, kita udah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau gitu jangan khawatir lagi ya sama dosa-dosa yang udah kita lakuin. Nah, sekarang kita mau masuk nih ke dalam firman Tuhan. Kita mau sama-sama persiapkan diri kita. Mungkin teman-teman kalau masih ada yang baringan, kalau masih ada yang sender-senderan, mungkin boleh duduknya lebih tegap. Kita mau sama-sama siapin diri kita buat dengar firman Tuhan sambil menyanyikan lagu Bukti Kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kepada Pak Luke dipersilahkan untuk firman. Oke, selamat pagi kepada para remaja dari GKI Perniagaan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, persiapkan diri untuk Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk membuka dari Injil Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini akan menjadi sebuah perenungan kita dalam 6 ayat ini. Ya. Dan mari kita berdoa sekali lagi untuk memohon pimpinan Tuhan dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih dan kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, secara khusus atas hidup anak-anak remaja. Di masa remaja mereka, Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mereka boleh memiliki waktu beribadah bersama meskipun melalui online. Dan biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum, dan biarlah sebentar lagi firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama boleh kembali menyegarkan iman kami, kehidupan kami dalam berjalan mengikut Tuhan. Oleh karena itu berkati apa yang telah dipersiapkan, dan berkati setiap para remaja dengan firman-Mu, dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan untuk kita semua, dan silakan para remaja boleh menyimak begitu ya, menyimak ayat demi ayat. Kita hanya baca 6 ayat dari Lukas pasal 3, 1 sampai 6. Perikop kita berjudul Yohanes Pembaptis.
dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Ayat yang ketiga, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang bertekuk-tekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah, rekan-rekan remaja yang dikasih Tuhan, ketika kita merenungkan dari Lukas pasal 3, 1 sampai dengan 6, dan tema kita adalah persiapkan diri untuk Tuhan, jelas sekali dari tema ini mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita. Ya, dan itu akan menjadi sebuah topik perenungan kita bersama-sama di dalam minggu-minggu Advent sebelum nanti beberapa minggu ke depan kita akan sama-sama merayakan Paskah. Merayakan Natal. Sehingga saya akan sedikit untuk men-sharingkan yang namanya sebuah persiapan. Nah, saya sangat menyukai interaksi di dalam perenungan saya, khususnya kepada anak-anak remaja. Bolehkah saya tahu berapa banyak dari anak-anak remaja yang ada di dalam ibadah kita di hari ini yang pernah ikut di dalam sebuah kepanitiaan, baik itu di gereja ataupun di sekolah? Boleh pakai raise hand. Si Erik udah langsung angkat tangan begitu ya. Kayaknya harusnya banyak nih ya yang pernah itu. Oke, thank you. Ada cukup banyak. Ketika kita ada dalam sebuah kepanitiaan dan mempersiapkan yang namanya sebuah acara begitu, pertanyaan saya begini. Persiapan itu sulit atau mudah? Ayo. Yang namanya dalam sebuah panitia mempersiapkan acara. Misalnya begini, dalam beberapa minggu kemudian LKR pasti punya Natal KR. Panitia pasti mempersiapkan. Orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan pasti mempersiapkan. Mempersiapkan itu susah atau gampang? Ini udah langsung ngejawab nih ya, thank you nih. Udah hafal nih kayaknya kalau dengan saya begitu ya. Langsung di chat gitu. Sulit ya. Saya pun kalau terlibat dalam sebuah kepanitiaan juga harus mengakui kepanitiaan itu dalam mempersiapkan acara apapun tidak pernah mudah. Susah. Persiapan sebagus apapun pada saat pelaksanaan pasti ada kurangnya. Begitu. Entah kurangnya sedikit, entah ada yang tiba-tiba miss, ada yang tiba-tiba di pelaksanaan begini, begitu, dan seterusnya. Nah, ini yang kita lihat bahwa yang namanya persiapan itu menjadi satu hal yang tidak mudah. Nah, dan inilah yang boleh dikatakan dilakukan atau menjadi tugas bagi Yohanes Pembaptis. Begitu. Kalau kita lihat Yohanes Pembaptis dalam bagian kita, Yohanes Pembaptis di ayat yang keempat diminta untuk memiliki tugas adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi ketika Yohanes lahir, kemudian dia bertumbuh besar, kemudian Kristus pada saat di dalam Lukas pasal 3 ini adalah belum memulai pelayanan, Yohanes sebagai orang yang terlebih dahulu melayani, terjun dalam pelayanan, begitu, dia memiliki sebuah tugas adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Pertanyaan saya adalah begini buat kita semua. Ketika dikatakan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, caranya bagaimana? Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ayo, kita diskusi. Menurut kita, menurut benak kita, menurut remaja nih yang sekarang ada di sini, ketika Yohanes memiliki tugas persiapkan jalan bagi Tuhan, dia nurut nggak? Dia nurut. Dia taat nggak? Dia taat. Dia jalan nggak? Dia jalan. Tapi mari kita sama-sama pikirkan, sama-sama kita tebak, sama-sama kita renungkan,
bagaimana cara Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, kalau tadi di dalam slide saya yang sebelumnya, persiapan itu ada karpet merah. Karpet merah dalam sebuah acara, beberapa acara menjadi satu hal yang itulah jalan yang harus dilalui atau dipersiapkan untuk tamu atau orang yang akan misalnya naik ke panggung. Secara umum, dalam pernikahan seringkali ada karpet merah kan, ketika pengantin berjalan menuju pelaminan, begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini, bagaimana Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Ada yang bisa tebak? Tebaknya, jawabannya ada di ayat 1 sampai 6. Jawabannya ada di ayat 1 sampai 6. Apa yang dilakukan oleh Yohanes ketika mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Silakan ketik. Kalau benar nanti sama Erik Johan dikasih coklat. Perhatikan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga, itu menjadi satu hal yang dilakukan oleh Yohanes. Ketika dikatakan, datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Yohanes tahu apa yang jadi tugasnya, dan dia datang ke seluruh daerah Yordan, begitu. Tidak hanya datang, tidak hanya dia melihat satu hal yang ada di dalam daerah Yordan, pemandangannya seperti apa, dia wisata, dan seterusnya. Bukan itu tujuannya. Tetapi ketika dia datang, dia menyerukan satu hal, yaitu bertobatlah. Ada satu seruan dari Yohanes yang diserukan di ayat yang ketiga. Ketika Yohanes menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Inilah yang dilakukan oleh Yohanes ketika dia memiliki tugas mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes kalau kita lihat nanti sampai dengan ayat yang ke-14, begitu, sampai dengan ayat yang ke-14, ketika Yohanes menunjuk kepada bertobatlah, pertobatan yang dihadapi oleh Yohanes dalam pasal 3 itu bukan 1-2 orang, tetapi orang banyak. Dan ketika Yohanes menyerukan bertobatlah, itu tidak sekedar ditujukan kepada semua orang secara komunitas, tetapi Yohanes menuntut adanya suatu pertobatan yang bersifat pribadi. Dan ini kita bisa temukan di dalam pasal 3 ini, bahwa yang namanya pertobatan itu adalah pribadi, bukan bareng-bareng. Kalau nggak ada yang menemani, aku nggak mau bertobat. Konsepnya tidak begitu. Anak-anak remaja itu seringkali sukanya sebuah grup. Kalau satu orang bergerak ke kanan, satu kelompok itu seringkali bergerak ke kanan. Begitu. Tetapi tidak dengan konsep pertobatan. Konsep pertobatan itu adalah bersifat personal. Sehingga kalau nanti ada yang mau meneliti lebih lanjut, perhatikan. Ketika ada yang mulai ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14, itu muncul orang banyak, orang yang tidak ada penjelasannya, mulai bertanya, apa yang harus aku lakukan? Kemudian pemungut cukai, di ayat 12, juga bertanya, apa yang harus aku lakukan? Di ayat yang ke-14, prajurit-prajurit juga bertanya, apa yang harus aku lakukan? Ketika Lukas menuliskan di dalam pasal 3 ini, ada orang umum yang tidak disebut statusnya atau pekerjaannya. Dia menyebut ada pemungut cukai, dia menyebut ada prajurit. Kita melihat bahwa ini menunjuk kepada personal, menunjuk kepada pribadi. Sehingga ketika Yohanes menyerukan bertobatlah, Yohanes benar-benar menunjuk kepada orang banyak itu person to person. Bahwa bertobatlah. Nah, ini menjadi satu hal yang kita lihat bahwa itulah yang dilakukan oleh Yohanes, bertobatlah. Nah, kalau pada saat itu
Ya, kalau pada saat itu Yohanes menyerukan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bertobatlah. Mari kita sekarang memikirkan, bagaimana dengan kita, bagaimana dengan si aku ini, dengan remaja dan juga dengan kita sekarang ini. Apakah seruannya sama? Apakah menjadi satu hal yang benar-benar kita bisa lihat bahwa inilah juga yang bisa kita hari ini kita juga bisa lakukan untuk mempersiapkan diri untuk Tuhan. Apakah ini juga bisa? Apakah sama? Nah, saya mengajak kita untuk melihat begini, bahwa ketika kita melihat persiapkan Yohanes mempersiapkan diri dengan cara bertobatlah, kita sekarang pun saya yakin ini juga menjadi satu seruan, satu ajakan yang benar-benar harus kita hidupi untuk kita mempersiapkan diri kita untuk Tuhan. Jadi seruan ini boleh dikatakan menjadi sebuah seruan yang tidak hanya berlaku di eranya Yohanes Pembaptis, kira-kira 2000 tahun yang lalu, tetapi juga berlaku bagi kita sekarang. Nah, kalau kita mau mempersiapkan diri bertobat begitu, mari kita lihat begini. Apa sih maksudnya dari bertobat itu? Ayo, siapa yang baru pertama kali mendengar kata bertobat? Ada? Ada yang baru hari ini ikut KR dan kemudian mendengar kata bertobat? Kayaknya nggak ada ya. Semua udah pernah ya mendengar kata bertobat. Kalau udah pernah, pertanyaan saya begini. Arti kata bertobat menurut Alkitab, bukan menurut orang. Menurut Alkitab, bertobat itu seperti apa sih? Ayo, kita hari ini sedikit merenung, sedikit belajar, dan sedikit main tebak-tebakan. Ayo, silakan. Menurut Alkitab, bertobat itu seperti apa? Yang rajin baca Alkitab harusnya bisa jawab. Ayo, ada satu di chat. Sebentar ya, ada satu di chat. Menanggalkan manusia lama. Oke, berubah pikiran. Kok pakai tanda tanya itu bertanya atau menanyakan? Atau ragu-ragu? Mestinya kalau mau jawab, menanggalkan manusia lama. Tanda seru. Jadi benar-benar, Erik udah langsung jawab ragu-ragu begitu ya. Nggak yakin, Angela juga. Oke, berbalik ke jalan yang benar. Ada lagi? Apakah hanya itu? Meninggalkan keinginan duniawi. Iseng dikit ya, Israel. Meninggalkan keinginan duniawi. Kalau kita misalnya suka sate, nggak boleh makan sate, begitu. Iseng aja. Iseng aja gitu ya, untuk menstimulir konsep kita dan pemikiran kita. Iseng aja ini, pertanyaannya iseng. Apa arti kata bertobat? Kurangin kolesterol. Kalau sate ayam ya is oke lah. Menanggalkan manusia lama dan hidup menjadi manusia baru. Tidak bisa, Indomie sangat enak. Dilarang endorse di dalam KR. Oke. Satu lagi terakhir sebelum saya masuk ke slide. Satu lagi, arti kata bertobat menurut Alkitab. Satu lagi ada. 1, 2. Oke, nggak ada. Saya akan masuk. Kita buka dari Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Ayo, buka. Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Semua yang dikatakan tadi oleh Angela, oleh Erik, dan oleh siapa lagi nih? Odi. Bener ya, Odi ya ini ya. Itu tepat. Tetapi ada satu hal yang menarik di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Ada satu hal yang harus menjadi sebuah penekanan yang perlu ditekankan dalam konsep bertobat. Dikatakan apa? Tetapi
Mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat. Oke, ada kata bertobat. Berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Apa yang menjadi penekanan? Di dalam 26 dan Kisah Para Rasul 26 ayat 20, kita bisa lihat dalam bagian ini bahwa bertobat itu adalah mereka harus bertobat, yang saya kasih warna biru. Bertobat itu berbalik kepada Allah. Artinya, direction-nya, arah hidup kita yang tadinya misalnya kita berjalan ke arah kanan, kita sadar, kita memiliki sebuah kesadaran, ini arahnya salah, kemudian kita berputar menuju arah yang berlawanan. Kalau tadi ke kanan, ini ke kiri. Nah, setelah itu selesai, arahnya ke kiri, arahnya berbalik arah, menjadi satu hal yang harus dikerjakan dalam pertobatan kita adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Artinya apa? Artinya adalah kita harus yang menanggalkan manusia tadi dengan bahasanya Odi, menanggalkan manusia lama menjadi manusia baru, itu adalah pakaiannya, adalah statusnya. Sekarang ini hidup kita pun, kelakuan kita pun adalah harus sesuai dengan pertobatan itu. Nah, ini kan menjadi satu hal yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Bahwa kalau kita bertobat, maka hidup kita itu harus berpadanan, harus serasi, harus sama. Dengan apa? Dengan konsep pertobatan. Nah, sehingga ini menjadi satu hal yang perlu kita perdalam sedikit lagi. Sehingga kita perlu memikirkan begini, untuk apa sih kalau saya bertobat, saya harus hidupku harus sesuai dengan pertobatan itu. Pernah nggak kita mikir, kenapa sih ketika saya bertobat, hidup saya, kelakuan saya, pikiran saya, tingkah laku saya, tutur kata saya, harus sesuai dengan pertobatan? Ada yang pernah memikirkan itu? Ada yang pernah merenungkan itu? Kira-kira untuk apa? Kira-kira untuk apa? Ayo, saya butuh diskusi sejenak. Kenapa ketika kita bertobat, hidup kita harus sejalan, seirama dengan pertobatan kita? Silakan masukkan di chat supaya kita bisa diskusi. Pakai voice juga boleh. Bentuk kesungguhan, thank you. Ada lagi? Hanya bentuk kesungguhan? Karena kita mengasihi Tuhan? Satu lagi? Makin serupa dengan Kristus, itu merupakan sebuah proses. Thank you, Andre. Kita lihat, saya mengajak kita untuk melihat begini. Perhatikan yang saya tulis di sini. Kalau kita seringkali mempertanyakan, anak remaja itu setahu saya adalah karakter anak remaja itu, eramu, begitu ya, era anak-anak sekarang, itu adalah era yang kritis. Semua dipertanyakan untuk apa, dan untuk apa. Saya nggak tahu benar apa enggak, begitu ya. Khususnya kalau di sekolah, begitu, kalian belajar, kalian pernah bertanya nggak, belajar ini untuk apa sih, begitu? Belajar yang SMP, anak saya SMP, begitu, belajar volt ampere itu untuk apa sih?
belajar Word, fisika itu untuk apa sih? Anakku bilang nggak guna banget. Dan saya bilang, bukan nggak guna. Kamu belum tahu keperluannya apa. Kalau nggak ada ilmu itu, listrik di rumah kita bisa kebakaran. Karena nggak dihitung. Begitu. Nah, anak-anak remaja, eramu itu bagi saya era yang makin kritis. Semua dipertanyakan. Sehingga kalau kita bertanya, kenapa bertobat itu hidup kita harus sepadan, seirama dengan pertobatan? Satu, thank you buat tadi siapa yang menjawab itu, untuk menyatakan sebuah kesungguhan, kebenaran kalau kita bertobat. Kita hidup seirama dengan kelakuan kita seirama dengan pertobatan kita adalah untuk bukti bahwa saya sudah bertobat. Jadi ini menjadi satu hal yang kita perlu lihat. Bahwa pertobatan itu buktinya mana? Bukan sekedar cuman kata saya bertobat, tapi benar-benar ada buktinya. Ingat ya bahwa zaman kita itu benar-benar udah kenyang dengan janji. Dari janji itu udah benar-benar menjadi satu hal yang ya sudah, semuanya itu janji sampai dikatakan kami perlu bukti dan bukan janji. Dan yang lebih menarik adalah di kalimat yang saya tuliskan di sini. Perhatiin. Bahwa orang yang belum kenal Tuhan itu sulit menjadi percaya ketika kita hanya bicara bahwa saya sudah bertobat. Ayo, ada nggak yang punya pengalaman bahwa saya bukan mengatakan ini tidak mungkin, tapi jarang orang bertobat karena kita hanya berbicara saya sudah bertobat, begitu. Tetapi kelakuannya tidak berubah. Jadi hanya bicara bahwa saya bertobat, tetapi kelakuan kita ya tetap aja sama, begitu. Kalau kita ngomong ya hewan peliharaan atau satu binatang di taman safari atau di Ragunan, kalau kita ngobrol, kita ngomong, kita marah, seluruh binatang di kebun binatang Ragunan itu kita ucapkan. Kalau kita mengatakan bahwa saya sudah bertobat, tetapi kalimat kita seperti itu tidak berubah, kelakuan kita tetap benar-benar berkecimpung dalam dosa, rasanya kok sulit orang lain itu untuk percaya. Namun, akan lebih mudah ketika orang itu akan lebih mudah untuk orang lain itu bertobat ketika melihat kelakuan kita itu seirama dengan pertobatan kita. Itu saya yakin. Saya lebih yakin bahwa orang lain akan lebih mudah untuk percaya kepada Kristus ketika melihat kelakuan kita seirama dengan pertobatan. Bukan dalam arti kalau dengan begitu, lalu kalau dengan seperti itu, saya tidak perlu memberitakan Kristus sebagai juru selamat. No. Nggak dalam arti seperti itu. Tetapi ketika kita memberitakan Kristus dan orang tahu hidup kita sudah bertobat dan hidupmu seirama dengan pertobatan itu akan membuka kesempatan lebih luas dan lebih besar lagi untuk orang lain itu bertobat. Nah, sehingga aplikasi untuk kita ketika kita pada hari ini merenungkan sebuah tema, persiapkan diri untuk Tuhan. Aplikasinya saya berikan seperti ini. Saya memberikan dua aplikasi. Satu aplikasi dekat dan satu aplikasi jauh. Maksudnya begini. Aplikasi dekat, mari kita sama-sama merenung. Apakah selama ini hidup kita itu, kelakuan kita itu sudah seirama, selaras dengan pertobatanmu? Ketika engkau berani mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau dibaptis, engkau benar-benar percaya mengakui Kristus Tuhan dan Juru Selamat, otomatis engkau menanggalkan manusia lama dan menggunakan manusia baru. Meskipun ketika kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa ketika kita mengenakan manusia baru, masih ada sebuah proses di mana kita nggak mungkin sempurna 100%. Kita tidak berdosa, nggak mungkin. Tapi paling tidak ada sebuah proses yang tadi disebut oleh salah seorang rekan kalian di chat bahwa hidup kita itu semakin hari semakin berproses. Prosesnya maju dan bukan mundur.
semakin serupa dengan Kristus. Kalau itu menjadi sebuah hal yang kita lakukan atau belum kita lakukan, pertanyaan pertama adalah, selama ini, sejak engkau menjadi orang Kristen, sudahkah hidupmu seirama dengan pertobatanmu? Karena itu akan menjadi sebuah jalan untuk kita boleh mempersiapkan diri untuk Tuhan. Dan yang kedua, pernahkah kita memikirkan atau kita merenungkan melalui pertobatan kita yang melalui perbuatan kita yang seirama dengan pertobatan kita secara jangka panjang, ya, ini benar-benar jangka panjang, akan mempersiapkan orang lain untuk mengenal Kristus. Siapa yang pernah punya pemikiran seperti ini? Bahwa ketika hidupmu seirama dengan pertobatanmu secara jangka panjang, kita nggak tahu jangka panjang itu bisa 2 bulan, bisa 3 minggu, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, saya tidak tahu, tapi secara benar-benar jangka panjang. Pernahkah kita memikirkan bahwa hidup kita, diri kita itu sedang mempersiapkan sebuah jalan untuk orang lain boleh mengenal Kristus melalui apa? Melalui hidupku yang seirama dengan pertobatan. Pernahkah kita memikirkan itu? Ayo, siapa yang pernah? Sebelum saya sharing terakhir. Ada yang pernah? Jangan malu. Ini kalau kalian pernah menjadi satu hal yang sangat baik, yang perlu di-share, yang perlu diketahui oleh orang lain. Jangan malu. Kita tuh seringkali kalau men-sharingkan hal-hal yang seperti ini, seringkali kita mikir, ntar dikira sombong, ntar dikira begini. No. Kalau kalian pernah memikirkan hal ini, itu menjadi satu hal yang sangat baik. Ada? Saya nggak bisa lihat raise hand kalian karena screen-nya terbatas. Ada? Saya coba klik secara cepat untuk screening. Kayaknya nggak ada. Kalau tidak ada, mulailah untuk mulai memikirkan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Diri kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan itu secara long term, jangka panjang. Tidak hanya internal, tetapi secara eksternal long term. Kenapa? Karena kita tidak tahu cara Tuhan untuk mempertobatkan orang lain. Ada yang melalui pekabaran Injil, ada yang melalui sebuah diskusi, ada yang melalui sebuah debat, ada berbagai banyak cara. Tetapi ada juga Tuhan mempersiapkan orang lain untuk percaya kepada Dia melalui perbuatanmu yang seirama dengan pertobatan. Saya coba untuk sharingkan sebagai penutup untuk kita semua. Ini adalah Dr. Ron Skid. Saya kenal secara pribadi cukup dekat, begitu, dekat banget enggak, tapi cukup dekat, begitu. Kami sekeluarga kenal beliau dan pernah ngobrol. Saya ingin cerita pengalaman hidup dia. Pendeta Dr. Ron Skid ini, dia memiliki, seingat saya, dikaruniai 5 anak oleh Tuhan. Dikaruniai 5 anak, dan kalau saya tidak salah ingat, ketika anaknya yang ketiga, seingat saya yang ketiga, yang di tengah, yang ketiga, begitu, atau kedua atau tiga, perempuan, pada saat usia kira-kira 2-3 tahun, dia ajak anak itu untuk pergi ke sebuah tempat yang ada kolam renang, begitu. Dan pada saat dia pergi ke tempat itu, kemudian dia meninggalkan anak itu sejenak, begitu. Entah bagaimana ceritanya, kita tidak tahu. Tiba-tiba anaknya itu tenggelam. Dan dia kebingungan, anak itu di mana, dan kemudian tenggelam. Dan dalam waktu yang singkat, kira-kira tidak sampai 1 menit, kemudian anak itu kemudian diangkat, masih hidup, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberikan sebuah pertolongan, dan anak itu sempat bertahan sekian hari, tetapi kemudian anak itu meninggal. Seorang ayah, seorang keluarga yang kehilangan anak usia seperti itu menjadi satu hal yang sangat tidak mudah.
sangat berat. Dan ketika dia sudah berumur sampai seusia seperti ini, saya tidak tahu foto ini kapan, tapi kayaknya foto ini kira-kira sekitar 2-3 tahun atau 4 tahun yang lalu, dia sekarang udah punya cucu, dia tetap ingat bahwa peristiwa itu sebuah peristiwa yang sampai saat ini dia tetap bertanya pada Tuhan. Aku nggak tahu maksud Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidupku apa. Aku nggak tahu. Tetapi melewati kesulitan, pergumulan yang begitu berat, ada sebuah masa yang saya pakai istilah depresi, frustasi, begitu. Dia benar-benar hidupnya itu kayak zombie. Kenapa? Dia bergumul berat dengan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan mengizinkan itu. Satu sisi ada sebuah kemarahan, satu sisi ada sebuah kekecewaan, satu sisi dia tetap beriman bahwa itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan izinkan untuk memproses dia untuk semakin beriman kepada Tuhan. Pergumulan yang tidak mudah, kalian bisa bayangkan, mau melawan Tuhan nggak berani karena dia tahu bahwa dia percaya kepada Tuhan. Dia mau marah pada Tuhan juga nggak berani, begitu karena dia tahu bahwa Tuhan itu setia dan Tuhan itu baik. Tetapi ada masa 6 bulan, hidupnya itu benar-benar seperti, bagi dia, istilahnya seperti zombie. Udah benar-benar jalan begini. Tapi ternyata dalam kehidupan 6 bulan yang bagi dia adalah seperti zombie. Dia hanya ikut, dia hanya taat, dia hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ternyata ada satu orang yang mengamati dia. Dia nggak kenal orang itu siapa, dia tidak tahu orang itu siapa, sampai setelah 6 bulan orang itu mengamati dia. Orang itu datang pada dia. Dan kalian tahu orang itu bilang apa? Orang itu kira-kira bilang begini, Pastor Ronskip, aku tahu anakmu meninggal. Dan aku mau tahu ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidupmu, apa yang akan menjadi reaksimu? Apakah engkau akan marah kepada Tuhan? Apakah engkau akan mengutuki Tuhan? Apakah engkau akan meninggalkan Tuhan? Aku kepingin tahu itu. Tetapi aku melihat 6 bulan kehidupanmu. Engkau tidak marah kepada Tuhan. Engkau tidak meninggalkan Tuhan. Engkau benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Engkau benar-benar hidup sesuai dengan pertobatanmu. Dan untuk itu, aku mengucapkan terima kasih. Dan karenamu, aku mau percaya kepada Tuhanmu. Ketika saya dengar cerita itu, saya sampai bengong loh. Saya bilang gini, ada ya kayak begitu? Dan dia bilang, ya itu yang aku juga nggak ngerti. Sampai sekarang dia bilang, ya itu yang aku kira-kira baru tahu sedikit. Kenapa Tuhan mengizinkan anakku harus meninggal, aku harus melewati itu. Paling tidak ada satu orang yang karena peristiwa itu, karena aku melewati masa-masa yang sangat sulit, orang itu bertobat. Menarik bukan? Ketika hidup kita sesuai dengan seirama dengan pertobatan kita, ternyata diri kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bukan untuk kita, tetapi untuk orang lain. Untuk datang kepada Dia. Ini kan menjadi satu hal yang harus kita hidupi, harus kita jalankan. Sejak masa remaja, sejak saat ini, dan ketika kita memasuki masa Advent, sebelum masuk ke masa Natal, biarlah apa yang boleh kita renungkan hari ini. Persiapkan dirimu untuk Tuhan. Biarlah kita boleh menghidupi pertobatan kita, menanggalkan manusia lama kita, mengenakan manusia baru, dan hidup kita seirama dengan pertobatan. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kami renungkan. Biarlah firman Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kami renungkan bersama, kembali mengingatkan kami, untuk hidup kami boleh hidup sepadanan dengan pertobatan kami. Dan biarlah ketika kami bergumul dalam dosa, meninggalkan dosa-dosa kami, Tuhan, Engkau boleh menguatkan, khususnya anak-anak remaja ini, sehingga orang melihat benar, anak-anak ini sudah bertobat, dan anak-anak ini hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan berkati
setiap kami, anak-anak ini yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan sikap berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, teman-teman, kita mau masuk doa syafaat, tapi teman-teman tak kenapa kamera langsung rusak ini. Jadi mohon maaf banget ini nggak dipalsukan nih beneran nih guys. Ini beneran atau kenapa ya udah cuman oke, saya bakal kasih tahu dulu kira-kira kita ada 2 topik besar gitu ya kurang lebih yang kita bakal doakan, yaitu tentang negara dan juga gereja kita. Nah, untuk saya bakal mention sedikit untuk negara itu kita bakal kurang lebih bakal bahas tentang virus COVID-19 yang baru, Omicron ya kan. Saya kurang tahu banget sih, saya belum riset banget, tapi kalian tahu lah ya, ada pasti banyak udah tahu ada varian baru gitu. Jadi kita mudahin itu sama di negara kita kok kalian tahu kita lagi berusaha untuk apa ya? Memberikan inovasi-inovasi maju buat negara kita. Gila. Kayak contohnya ada listrik, mobil listrik dan lain-lain. Enggak, ini saya bukannya karena saya anak IT atau apa enggak ya, guys. Cuman emang kita menurut saya ada baiknya kita juga doain untuk kemajuan negara kita, bener enggak? Oke, nah itu kurang lebih untuk negara dan juga kita mau doakan untuk gereja kita itu kita bakal ada bahas tentang KR on-site yang minggu depan. Jadi kalau teman-teman yang mau daftar jangan lupa daftar, oke? 50 slot dong, saya nggak tahu udah bisa berapa ya. Dan yang terakhir ada juga membahas tentang regen pengurus yang masih berjalan sampai saat ini. Oke, yuk teman-teman kurang lebih kayak gitu. Topik kita mau sama-sama berdoa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat-Mu hari ini. Kita bisa kembali lagi berkumpul untuk kebaktian lagi bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, thank you banget Tuhan untuk Pak Luka juga hari ini membawakan firman-Nya dengan baik. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk Pak Luka sendiri supaya Pak Luka dan keluarganya diberikan kesehatan dan juga kamu Tuhan terus membimbing Pak Luka dimanapun ya berada ya Tuhan. Oke, teman-teman, kita mau sama-sama berdoa untuk buka suara. Jadi saya akan memulai dengan kita berdoa untuk negara kita, yaitu varian baru yaitu COVID-19 Omicron itu. Kita mau sama-sama berdoa sehingga di varian baru ini mungkin boleh ada, tapi kita semua bisa terus sehat dan juga orang-orang yang terjangkit pun bisa cepat selesai masalah penyakitnya yang mereka terima nanti ya Tuhan. Mari kita angkat doain. Ya, untuk selanjutnya kita mau berdoa untuk negara kita yang di mana pemerintah-pemerintah juga berusaha untuk memberikan inovasi baru. Kita berdoa sehingga semua program yang sedang dijalankan pun bisa membantu negara kita bisa lebih maju lagi. Mari kita berdoa ini juga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk minggu depan tanggal 12 Desember kita mau berdoain juga itu teman-teman supaya kita bisa supaya di minggu depan pun kebaktiannya bisa berjalan dengan baik tanpa ada masalah dan juga gangguan-gangguan entah cuaca dan lain. Mari kita berdoain.
kita juga mau angkat pokok doa yang terakhir itu kita mau doa untuk regen pengurus supaya orang-orang yang sudah dipercayai bisa memikirkan baik-baik apa yang sudah dibicarakan dan juga mereka yang mungkin sudah menerima bisa bertanggung jawab ketika jawaban mereka tersendiri. Mari kita angkat pokok doa ini juga. Tak lupa ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang berulang tahun. Berikanlah mereka untuk tahun ini tahun yang terbaik buat mereka, karena semakin bertambah umur pun semakin banyak tanggung jawab yang mereka harus alami gitu. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami mungkin sedang sakit, Tuhan tolong pimpin mereka sehingga mereka bisa cepat sembuh dari obat-obatan ataupun dokter yang mereka temui, sehingga mereka bisa kembali lagi bersama kami dan kebaktian bersama. Tuhan, mungkin sekian dari doa kami, tolong berkati kami juga ya Tuhan, pimpin kami semua ya Tuhan, dari tengah kebaktian ini hingga akhir. Hanya dalam kami berdoa, amin. Oke, thank you. Oke, halo semuanya. Sungguh mengucap syukur ya kalau kita udah tadi mendengar firman Tuhan, dan sekarang kita mau respon ungkapan syukur kita dengan memberikan persembahan. Nah, ayat persembahan kita terambil dari Kolose 2 ayat 7. Saya bantu share di chat. Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya teman-teman, kita mau memberikan persembahan. Aku mau share nomornya, dan juga itu ada 005, 007, 003, 009, dan 8. Kalau kalian di chat itu, lihat di chat itu. Jadi itu maksudnya ketika kita transfer dengan akhiran 005, itu kita bisa kasih persembahan diakonia. Dengan akhiran 007, persembahan bangunan gereja, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau mau persembahan biasa, ya biasa aja gitu. Akhirannya nggak usah pakai yang 005 atau 007, dan seterusnya. Kita mau memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan beratmu yang telah kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, sungguh mengucap syukur atas tadi firman telah kami dengar, atas ibadah yang telah kami jalani dari awal hingga pertengahan ini. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan boleh Engkau pakai orang-orangnya di gereja untuk mengelola keuangan ini dengan baik dan bisa memberkati banyak orang juga, dan juga untuk kemajuan gereja kami. Kiranya Tuhan boleh menerima persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita udah ke penghujung acara. Kita mau sama-sama siapkan tekad kita. Mungkin aku mau mungkin semacam review atau mengingatkan kalian tadi aplikasi yang dikasih tahu oleh kolega. Aku share di chat. Yang pertama, apakah selama ini hidupmu sudah seirama dengan pertobatanmu? Dan aplikasi jauhnya, pernahkah kita memikirkan bahwa melalui perbuatan kita yang seirama dengan pertobatan,
secara jangka panjang akan mempersiapkan orang lain untuk mengenal Kristus. Nah, aku mau minta teman-teman untuk mungkin menjawab atau sharing tentang pertobatannya kalian secara singkat aja di chat. Boleh aku bebasin siapa aja. Kalau dalam hitungan kelima, hitungan kelima cepet banget ya, hitungan 10 deh. Belum ada yang chat, aku bakal tunjuk. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Mau ditunjuk aja, speedrun ketik. 6, 7, ya udah ketunjuk aja deh kalau gitu. Aku mau minta siapa ya yang enak ya? Erik, Andre, karena mereka berdua yang komen. Terus ada Cenat, boleh. MCT, Kodedi. Chat-chat aja ya, jadi nggak apa-apa langsung sebutin aja gitu. Karena pakai chat harusnya cepet gitu ya, nggak usah nunggu lama. Boleh? Ada Erik, Cenat, MCT, atau Kodedi. Atau yang lain mau ngechat juga boleh. Yuk. Boleh sharingin kira-kira, atau nggak jawab aja gitu, apakah selama ini hidupmu sudah seirama dengan pertobatanmu? Nggak usah panjang-panjang. Oke, ada dari Cenat nih. Mungkin aku bantu baca ya. Pertobatanku mungkin jadi semakin sayang sama diriku karena sadar Tuhan sayang sama aku. Dulu suka marah-marah nggak jelas, sekarang lebih baik lah gitu ya. Terus kata Erik, hidup sih masih sosok. Untuk seirama dengan pertobatan, masih banyak hal yang belum bisa diperbaiki. Maksudnya mungkin bisa diperbaiki kali ya. Masih banyak hal yang bisa diperbaiki. Dan untuk yang jauhnya, jujur belum kepikiran untuk mempersiapkan orang lain. Ya. Oke, ada lagi yang masih ketik? Mungkin dari pertobatan kalian yang kalian sharing ini, yang tadi aku tunjuk orang-orangnya, bisa semakin berkati kita juga dan semakin motivasi kita juga buat mempersiapkan pertobatannya orang lain lewat perbuatannya kita gitu ya. Oke. Kayak fokus banget nih ya yang belum balas-balas chat. Kita tunggu sebentar lagi ya. Apakah sudah ada jawabannya? Iya, ini Andre panjang ketiknya. Pengalaman hidup naik turun mungkin ya, cuma emang beberapa bulan ini lagi turun. Dan kemarin baru mikir mau deket lagi sama Tuhan, ternyata hari ini firman-Nya sangat memberkati. Iya, pas banget ya berarti ya. Kalau gitu, daripada kita kelamaan nunggu pada jawab lagi, kita mau sama-sama ambil tekad kita, mempersiapkan jalannya Tuhan, sambil menyanyikan lagu Fajar yang Baru Sudah Rekah. Fajar yang baru sudah rekah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya.
yang baru telah menjelang. Yesus Kristus datang dalam dunia, damai sejahtera tak bersela. Siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Untuk dihilangkan, tetapi Tuhan selalu berkati dalam segala hal yang ada dan selalu bersyukur dalam segala halnya. Kepada Pak Luke, dipersilahkan untuk doa berkatnya. Oke, mari kita mengakhiri untuk ibadah kita dan remaja yang dikasih Tuhan. Masukilah minggu yang baru dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mana orangnya? Kok hilang? Tidak ada.